Selamat pagi teman-teman Unika Atmajaya. Pada pagi hari ini mungkin akan terasa berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya karena pada pagi hari ini kita akan melakukan bincang-bincang santai yang tentunya topiknya akan berbicara tentang kepemimpinan. Nah, jika berbicara tentang kepemimpinan, mungkin kita juga mengetahui bahwa setiap masa jabatan sebuah pemimpin itu akan melewati masa akhirnya. Dan tentunya kepemimpinan ini tidak jauh-jauh dari pelantikan rektor, di mana pada tanggal 8 Desember lalu universitas kita dengan bangga mengadakan acara pelantikan untuk menyambut rektor baru. Nah, mungkin pada pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi, mengenal lebih dekat lagi personalitas rektor baru kita, rektor ke-16 kita, dan di mana rektor baru kita ini tampil dengan performance yang mungkin segar dan juga fresh, karena sebelumnya rektor kita ini juga memiliki jabatan sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Unika Atmajaya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut rektor baru kita, Prof. Dr. Yuda Turana, SPSK. Pagi, Prof. Apa kabarnya? Sehat. Gimana tadi? Semoga Sevin juga sehat ya, dan semua yang melihat kita sehat semua. Betul. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Lancar semua. Ya, sudah sarapan? Sudah. Oke, berarti kita siap ya untuk berbincang lebih dekat lagi ya. Oke. Mungkin kalau misalnya kita berbicara sekilas tentang acara pelantikan kemarin tuh ya, Prof. Mungkin menjadi rektor itu kan artinya mengambil keputusan untuk menjadi pemimpin sebuah institusi ya. Mungkin kalau dari Prof sendiri, adakah sebuah alasan kenapa sih kok bisa ada keinginan untuk mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin ini menjadi rektor gitu? Apakah motivasinya dan juga mungkin alasan bisa dilantik seperti menjadi seorang rektor? Ya, Sevin, tentu kalau saya jawab sederhana, kenapa menjadi rektor, saya sering katakan semesta mendukung gitu ya. Memang saatnya sekarang semesta menunjuk saya menjadi rektor begitu ya. Pada dasarnya adalah bahwa banyak tantangan ke depan, khususnya bukan hanya di Unika Atmajaya tetapi juga Indonesia ya, sebagai satu negara, sebagai satu bangsa gitu. Dan bagaimana setiap individu kan harus berperan aktif gitu ya. Nah, mungkin panggilan untuk berkontribusi aktif ya, untuk membangun bangsa, membangun negeri gitu ya, melalui amanah sebagai rektor Unika Atmajaya. Mungkin itu. Sebelumnya memang dari background keluarga sendiri, apakah ada anggota keluarga yang pernah menjabat posisi yang sama-sama seperti pemimpin gitu untuk organisasi atau institusi? Sepertinya tidak begitu ya. Sepertinya tidak. Jadi saya sering sampaikan bahwa khususnya dalam konteks Atmajaya gitu ya. Sebenarnya setiap individu itu lahir sebenarnya dengan genetik pemimpin gitu, dengan genetik sebagai leader gitu ya. Dan ini yang harus ditanamkan di setiap kita begitu ya. Dan ini juga mungkin yang saya pikir saya harus di posisi ini untuk menjadi satu inspiratif juga bagi generasi di bawah saya begitu ya, bagi masyarakat di sekitar saya begitu. Itu mungkin. Mungkin kita akan ngebahas tentang visi misi ya, Prof. Mungkin kalau misalnya ngomongin tentang visi misi itu kan pasti nggak mungkin dalam semalam jadi gitu. Artinya perancangan dari visi misi juga harus disesuaikan dengan karakter Prof sendiri seperti apa. Mungkin juga studi kasus dari mahasiswa Unika Atmajaya sendiri. Nah, adakah mungkin tantangan dan juga hambatan dalam proses perancangan visi misi Prof Yuda ini? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Tentu memang betul tuh Sevin, saat kita menyusun visi misi, tentu banyak hal, banyak variabel yang coba kita pikirkan, kita secara kritis ya, bahkan kita diskusikan itu bersama tim, bersama teman-teman begitu ya. Dan dari berbagai variabel ini mungkin yang paling
paling utama menentukan visi misi adalah sejarah pendirian Unika Atmajaya sendiri ya. Artinya apa kalau saya sebut sejarah? Tentu inspirasi, tentu pola pikir, pandangan, mimpi, cita-cita dari para pendiri Unika Atmajaya gitu. Karena kita tahu yang saya pelajari gitu ya, kenapa saya langsung mengatakan visi misi itu mengarah ke sana gitu ya. Karena bagian histori Atmajaya ini sangat kuat gitu ya, bahwa memang Unika Atmajaya ini didirikan untuk membangun bangsa, untuk membangun nation gitu ya. Dan semakin nampak lagi kalau kita coba telah pelajari gitu ya, saya coba mempelajari sejarah karena kebetulan saya suka sejarah begitu ya. Meskipun saya seorang dokter tapi saya suka sejarah. Karena dari sejarah kita bisa belajar tentang bukan hanya soal episode satu peristiwa, tetapi tentang berbagai hal yang menjadi inspiratif dan makna hidup begitu ya. Nah, bersyukur di Unika Atmajaya ini konteks sejarah lahirnya Unika Atmajaya membangun atau berperan terhadap nation itu sangat kuat. Bukan hanya sebagai sejarah yang tertulis dan sebagai teori, tetapi juga sebagai contoh. Para pendiri kita nih gak mewariskan secara langsung Unika Atmajaya kepada genetik atau keturunan biologis ya. Iya, betul. Tetapi betul-betul diwariskan ke kita semua begitu. Jadi saya merasa saat saya masuk dan bergabung di komunitas Atmajaya, saya memiliki Atmajaya begitu. Saya mempunyai satu responsibility yang tinggi untuk membangun negeri, dan itu ada di Atmajaya begitu. Berarti memang keinginan dari diri sendiri juga ya. Kalau tadi kan di awal juga Prof sempat mention bahwa memang ada semacam sifat naluri manusia untuk menjadi pemimpin. Terus juga memang ya bagaimana sih kita, motivasinya ya sebenarnya tidak jauh-jauh dengan mengenal Atmajaya itu sendiri ya. Betul, sebagai betul, perancangannya. betul. Oke, mungkin kalau kita sedikit kilas balik terhadap kepemimpinan rektor yang sebelumnya, mungkin kepemimpinan rektor sebelumnya juga tetap dinamis juga, memberikan perubahan juga bagi internal dan juga eksternal Atmajaya. Mungkin adakah poin-poin dari visi misi rektor sebelumnya yang ingin Prof kembangkan lagi nih dengan visi misi dari Prof ini? Ya, saat sambutan tanggal 8 kemarin begitu ya, saya sampaikan bahwa salah satu yang saya syukuri pertama saya menjadi rektor di sini, rektor sebelumnya Pak Ico begitu ya, panggilan akrabnya, itu sudah membuat satu fondasi yang cukup kuat ya, khususnya dalam konteks manajerial, membangun satu sistem di Unika Atmajaya gitu ya. Dan itu menjadi fondasi dasar langkah saya begitu ya. Beliau membuat marka-marka yang sangat jelas dengan visi yang cukup jelas begitu ya, yang mempermudah meskipun tantangan cukup sulit, tetapi saya syukuri itu menjadi satu marka yang memudahkan saya untuk mengakselerasi berbagai mimpi tadi, visi misi ke depan betul. Begitu. Itu mungkin menjadi catatan gitu ya. Tentu menjadi visi misi kita bersama, bahwa tadi saya sampaikan bahwa Atmajaya lahir untuk membangun bangsa gitu. Bangsa yang seperti apa? Tentu bangsa yang berkualitas, bangsa yang bisa bersaing secara global. Betul. Itu pasti mimpi setiap individu yang di Indonesia begitu ya. Dan disinilah Atmajaya bisa berkontribusi aktif, dan bagaimana misi visi kita menyebutkan Atmajaya harus unggul, Atmajaya itu harus bersinar begitu ya, bahkan di level regional dan internasional, tidak lain dan tidak bukan sebenarnya untuk menunjang Indonesia unggul gitu, seperti itu. Dan pathway atau jalan ini sebenarnya sudah dibuat begitu ya oleh para pendahulu saya gitu ya. Tetapi memang tantangan setiap zaman
tentu berbeda Berbeda-beda ya. tergantung goal bisnis. Apalagi di tengah jalan itu kita tahu semua ada COVID misalnya yang mengubah peradaban, mengubah dunia kerja, dunia industri, dan saya yakin juga mengubah cara kita berkomunikasi ya. Seperti mungkin hari ini ya. Iya. Seperti mungkin juga kita mengenal berbagai online segala macam terakselerasi oleh peradaban baru tadi begitu ya. Dan itu tantangan berat ke depan dan kita semua harus berubah yang pastinya. Seperti itu. Oke, kalau rektor sebelumnya itu mungkin akan membahas dari sisi manajerial. Mungkin kalau dari Prof sendiri mungkin memfokuskan untuk Indonesia unggul ya dari segi akademik gitu mungkin. Ya. Oke. Ya. Atma Jaya sebenarnya dari misi visi yang saya bisa tangkap terakselerasi memang menuju Atma Jaya unggul, begitu ya. Pathway sudah dibuat, tetapi memang nanti dalam penajaman dan akselerasi itu harus dipercepat, begitu ya. Karena waktu kita nggak banyak, begitu ya. Perubahan-perubahan yang di luar sana itu sangat dramatis berubah, gitu ya. Dan sebagai satu institusi pendidikan, gitu ya, kita memang harus mempersiapkan generasi yang ada, para mahasiswa kita untuk siap gitu ya, berinovasi, beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tadi ya, terhadap masa depan, terhadap dunia kerja gitu. Itu. Oke, mungkin kalau tadi seputar pertanyaan kita berhubungan dengan visi misi. Nah, mungkin sekarang kita akan lanjut ke internal dari kampus kita, Pak. Nah, tentunya kan sebagai seorang rektor akan ada jajaran-jajaran kepemimpinan yang turut membantu program Bapak ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Mungkin bagaimana sih Pak untuk berkoordinasi dengan para jajaran-jajaran kepemimpinan di bawah Bapak ini, dan adakah sebuah arahan yang memang misalnya untuk jajaran di bawahnya, mungkin ayo kita kembangkan lagi komunikasi kita dengan mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi mereka, mungkin kebutuhan fasilitas yang mereka butuhkan saat ini. Nah, adakah semacam peran-peran yang memang dikhususkan untuk jajaran-jajaran kepemimpinan di bawah Bapak ini? Ya, benar Safin. Tadi komunikasi itu menjadi sangat penting, begitu ya. Komunikasi dengan berbagai pihak, berbagai stakeholder yang ada di dalam maupun di luar Unika Atma Jaya. Apalagi saya sering sampaikan bahwa persoalan ke depan, permasalahan itu kompleks. Permasalahan itu sifatnya multidisiplin, begitu ya. Dan di Atma Jaya saat saya start begitu ya, itu tentunya kita bersyukur ya, banyak disiplin-disiplin ilmu yang mumpuni gitu ya, banyak staff-staff begitu ya, banyak mahasiswa begitu ya yang unggul dan peduli gitu terhadap Atma Jaya. Tentu ini akan menjadi satu orkestra yang baik ya, kalau kita bersinergi, kalau kita berkolaborasi gitu. Nah, sinergi dan kolaborasi yang baik itu hampir tidak mungkin kalau tidak dilakukan dengan komunikasi yang baik gitu. Nah, saya sering sampaikan dalam konteks yang keterbatasan waktu, kadang-kadang keterbatasan kita tertutup oleh ruang dan waktu yang disebut dengan rapat formal, tetapi justru yang paling penting sebenarnya pertemuan-pertemuan yang tidak terduga ya, yang secara informal. Saya merasa bahwa saat saya masuk ke Unika Atma Jaya, pertemuan dengan seseorang di jalan, pertemuan dengan seseorang di lift, tanpa sengaja ketemu di kantin, jangan-jangan sebenarnya itu pertemuan yang bukan kebetulan gitu ya, tetapi kita dipertemukan. Sehingga saya sering menyampaikan saat kita bertemu sebenarnya ada sesuatu yang memang kita ditakdirkan dan kita harus selalu berkomunikasi, menghasilkan sesuatu, bukan hanya dalam soal meeting formal tetapi juga berbagai meeting informal. Tadi ya. Bahkan melting terjadi
bukan saat meeting formal yang dibatasi oleh meja ya, yang satu ngobrol di sini, ngobrol di sana, yang satu online, bukan gitu ya. Bahkan terjadi mungkin saat makan siang ya, saat di lift gitu ya, saat kita rame-rame kemarin mungkin kita ke mana, ke puncak begitu ya. Justru itu menjadi satu sarana wahana kita saling berkomunikasi gitu ya. Dan nanti juga dengan mahasiswa begitu ya, saya selalu sampaikan ruang rektorat sangat terbuka ya untuk kita berkomunikasi, untuk kita berdiskusi, karena yang punya masa depan sebenarnya bukan saya terutama, ya, mahasiswa tadi generasi yang akan datang gitu. Dan kita sangat butuh input gitu ya. Saya sebagai pengajar, saya bilang saya banyak belajar dari mahasiswa saya. Itu mungkin. Berarti segala bentuk komunikasi itu dan juga interaksi ya tadi ya Prof, itu memang ada value-nya yang bisa kita tangkap untuk kedepannya juga ya. Pasti. Pasti ada value. Bahkan pertemuan sesaat di jalan pun itu satu value. Iya. Itu mungkin satu hal yang terdengar baru, karena mungkin kan kalau kita ngomongin tentang jajaran kepemimpinan, mungkin kan kita juga sebagai mahasiswa terkadang ada semacam batasan dari diri kita untuk mau sapa nggak ya gitu, tapi mungkin waduh takutnya timingnya mungkin kurang tepat gitu. Tapi mungkin kan setelah tadi Prof juga bilang bahwa ruangan rektorat terbuka untuk kita saling berbagi kisah kita dan juga apa yang kita ingin sampaikan. Menurut saya juga merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan terbuka bagi kita internal Atmajaya juga untuk saling mengenal sih apa sih kondisi kampus kita dan apa sih yang harus kita kembangkan gitu ya. Betul sekali Sevina. Beberapa hal praktis mungkin bagi teman-teman atau mahasiswa gitu ya. Jangan heran gitu ya kalau saya misalnya ke kamar kecil, bisa aja saya di lift bawah atau di lantai tertentu gitu ya. Bukan harus spesifik di ruangan rektor gitu. Maknanya begini gitu ya. Artinya dengan kita masuk ke berbagai situasi harian begitu ya, kita bisa meraba rasakan ada apa sih di situasi di bawah begitu ya. Jadi bukan satu inspeksi yang formal, saya harus melihat setiap kamar kecil, enggak begitu. Karena saya pengguna di sana, saya bisa merasakan oh ini harus diperbaiki. Oh ini ada kurangnya. Oh ini kalau ada yang kursi roda masuk ke sini kayaknya masuknya ini menyulitkan gitu ya. Kok ini kayaknya nggak nyaman banget gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Kebetulan untuk yang disabilitas juga banyak teman-teman mahasiswa Unika Atmajaya yang merasa memang bahwa mungkin mewakili dari suara mahasiswa juga ya Prof. Mungkin itu salah satu fasilitas yang disabilitas, salah satunya sign language. Mungkin untuk pembelajaran itu bisa mulai diterapkan bagi teman-teman kita yang disabilitas itu. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya juga sih mengenai pengembangan nilai akademis. Kalau tidak salah di pelantikan itu Prof juga bilang bahwa kita ada semacam isu keberlanjutan yang memang menjadi fokus utama untuk pengembangan nilai-nilai akademis dan juga mungkin keberlanjutan pembelajaran di kampus. Mungkin bagaimana sih Prof untuk menekankan awareness ini kepada stakeholder yang ada di Unika Atmajaya sendiri? Ya, isu keberlanjutan menjadi isu penting pada setiap individu gitu ya. Karena sebenarnya yang tadi saya sampaikan, masa depan terutama ada di generasi yang lebih muda dari saya gitu. Betul. Semoga saya selalu saya bilang setiap langkah, setiap pikiran saya begitu ya, saya membayangkan bahwa tantangan kalian begitu yang muda-muda itu jauh lebih berat dari saya gitu ya. Dengan keterbatasan energi, dengan penduduk yang makin banyak, kemudian beban kependudukan ada di kalian. Betul. Gitu ya. Dan yang muda ini harus lebih berpikir kritis dan inovasi gitu ya. Dan dalam konteks keberlanjutan termasuk salah satunya sebetulnya. Dan isu keberlanjutan ini memang harus tertanam dalam setiap pola pikir ya. Betul. Dan bidang ilmu, dan satu yang sangat luas begitu. Kemarin saya sampaikan yang disebut dengan keberlanjutan, termasuk juga kita udah mulai paperless misalnya budaya itu gitu ya. Pak Rektor Pak Ico yang terdahulu saat pidato juga menekankan gitu ya, kita nggak pakai paper lagi nih gitu ya. Tadi pagi saya ngobrol
dengan staf saya begitu ya mengenai hal simpel AC. Saya Oh, tidak perlu misalnya AC ruangan saya dinyalakan begitu ya. Nanti saya akan menyalakan sendiri sendiri. gitu. Saat sebelum saya jadi rektor gitu ya, bahkan saya melihat beberapa lampu misalnya yang menyala terlalu berlebihan. Saya Iya. mencoba mencari ini mana ya saklarnya. Kalau saya keluar ruangan, terakhir saya selalu mencari remote AC-nya gitu. Dan beberapa kali saya ke kamar kecil itu yang tadi saya cerita ya, kenapa saya sering ke WC-nya berpindah-pindah begitu Iya. ya. Salah satunya misalnya hal kecil ya dari air keran yang ya kesannya sih air cuma dikit ya, Iya. netes 1-2. Itu saya berpikir bukan untuk soal berapa Atmajaya membayar apa untuk ini, bukan. Tetapi air itu ada satu titik kita akan habis. Energi itu satu titik kita akan habis gitu. Iya. Seberapa cepat nanti generasi kedatang yang akan datang mempersiapkan berbagai energi-energi yang baru gitu ya. Tetapi setidaknya saat saya belum mampu misalnya membuat satu energi-energi baru, setidaknya mungkin tugas andil saya adalah yang itu yang tadi saya lakukan. Hal kecil tetapi bermakna. Matikan keran, AC kalau perlu saja, paperless dan sebagainya begitu. Berarti memulai dari melihat dulu nih kekurangan-kekurangan dari hal kecil, terus mungkin baru nanti kita bisa buat rencana terhadap hal-hal yang jauh lebih besar lagi ya Prof ya. Betul, termasuk juga diskusi dengan teknik, mungkin yang disebut dengan sustainability, bagaimana mungkin kita harus berpikir soal sampah misalnya, mengolah sampah, mengolah industri yang dulu kita sebut sampah menjadi satu yang bermanfaat gitu ya. Dan saya yakin percaya anak-anak muda yang sekarang gitu ya jauh berpikir lebih cerdas, lebih kritis gitu dibandingkan dengan saya begitu. Dan karena saya seorang dokter dan seorang neurolog, kita mengakui kok bahwa otak itu puncak-puncak berpikir sangat kreatif ya di usia para mahasiswa ini, di usia kalian begitu. Oke, mungkin kalau tadi pembicaraannya ke arah stakeholder, saya mau ngebahas tentang 3 aspek fokus yang Bapak katakan di dalam pelantikan. Mungkin saya sebenarnya cukup takjub gimana Prof itu berusaha membuat analogi tentang transformasi seperti layaknya sebuah kereta yang melaju dari satu stasiun ke stasiun yang lainnya gitu ya. Mungkin berbicara tentang kolaborasi nih Prof, apakah memang ada keinginan kolaborasi bersama dengan pihak-pihak luar, tapi juga tetap menempatkan posisi mahasiswa itu juga bisa turut ikut andil, jadi tidak hanya stakeholdernya doang. Itu gimana itu Prof? Ya, yang pasti mahasiswa itu fokus kita, itu yang pertama gitu. Karena Atmajaya ini ada kan karena ada mahasiswa, karena tujuan mulia membangun generasi yang lebih muda dari kita. Betul. Karena generasi yang muda itulah nanti yang membangun 2045 kalau kita memang arahnya ke 2045. Mudah-mudahan, saya nggak tahu di sana saya masih ada atau tidak gitu. Tapi saya yakin bahwa generasi-generasi yang setidaknya berpapasan saya dengan saya pagi hari ini, yang mungkin kemarin ketemu di kelas, itulah mereka-mereka yang akan jadi pemimpin masa depan gitu ya. Dan kita hanya melihat dari atas suatu saat gitu ya. Dan saya bangga mempunyai murid-murid para alumni Atmajaya bisa berkontribusi sebagai leader-leader di masa depan yang menentukan arah bangsa ini gitu ya. Nah, kemarin saya sampaikan ada 2 hal sih dalam konteks tadi, kenapa pentingnya kolaborasi ya, kenapa pentingnya sinergisme begitu ya. Bahkan ada satu kata sebenarnya, inovasi yang revolusioner. Jadi inovasi yang memang signifikan itu nggak akan lahir tanpa satu kolaborasi, tanpa ada sinergisme. Keberhasilan Unikat Atmajaya bukan tergantung semata-mata dari rektornya gitu, tetapi ini satu langkah aksi bersama semua pihak, termasuk mahasiswa di sana, termasuk tenaga kependidikan, termasuk semuanya yang terlibat di komunitas Atmajaya itu sangat terlibat. Ada 2 kata. Yang pertama untuk
kita menjadi unggul dan membangun bangsa unggul, satu, erat dengan, saya ulang kembali, itu kata kolaborasi. Kedua, unggul nggak mungkin kita bicara unggul pada 10 hal, unggul pada 20 hal, enggak. Kita pilih. Harus pada satu atau dua unggulan akademik gitu ya. Itu menjadi penting. Nah, saya suka perumpamaan seperti misalnya karena kebetulan background saya di kesehatan, ibaratnya saya membangun rumah sakit yang cukup megah begitu. Orang berpikir kalau kata rumah sakit gitu ya, langsung berpikir, wah itu pasti yang terlibat prodi kedokteran tuh, prodi farmasi begitu kan. Betul. Pasti itu image-nya gitu. Tetapi sebenarnya siapa yang membangun rumah sakit menjadi struktur yang bagus dengan atapnya, dengan tangga, eskalatornya, lift yang nyaman? Jelas dokter nggak bisa membangun itu. Kita butuh orang-orang di luar teknik itu ya. Saat saya butuh pencitraan MRI yang canggih gitu ya, untuk melihat otak sedetail mungkin. Apakah seorang neurolog, dokter yang buat? Bukan. Bukan juga. Saya butuh partner, teman-teman teknik yang ahlinya ada banyak di kita sebenarnya gitu ya. Itu yang kita butuhkan, kolaborasi. Saat kita bicara aspek administrasi ya, keuangan yang jelimet gitu ya, menyusun satu rencana manajerial, kita butuh mungkin orang yang ahli di bidang bisnis dan ekonomi. Demikian juga hukum kesehatan berperan ya. Semuanya ada di sana. Bahkan Viabicom pun ada di rumah sakit misalnya. Betul. Dokter itu hanya salah satunya gitu. Nah, itu contoh gitu. Jadi kedepannya saat kita bicara proyek apapun, tidak lagi bicara satu disiplin ilmu. Untuk rumah sakit saja gitu ya, itu butuh keterpaduan, butuh sinergisme, butuh kolaborasi. Tidak hanya bicara kesehatan. Demikian juga nanti katanya ada apa dulu, KKN gitu ya. Di desa A, di kabupaten B begitu ya. Yang turun ke sana siapa? Oh, prodi A gitu. Emang persoalan masyarakat di sana hanya itu gitu ya? Saya rasa enggak gitu. Itu harus lintas prodi gitu. Jadi setiap kegiatan nantinya, baik research, baik pendidikan, baik pengmas gitu ya, mempersiapkan generasi kita, mahasiswa kita untuk berpikir yang holistik, berpikir yang komprehensif. Memang nanti bidang ilmunya sangat tajam, akan memperdalam di disiplin tertentu gitu ya. Tetapi dia harus terpapar bagaimana bekerja sama, bagaimana berkomunikasi. Nah, tadi kembali lagi, saat berkolaborasi harus punya ilmu komunikasi ya gitu ya. Jadi itu gambaran ke depan kenapa kita harus kolaborasi, harus sinergis gitu, karena masalahnya kompleks, tidak bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu itu. Berarti kolaborasi itu juga artinya tidak terpaku terhadap satu disiplin ilmu, namun juga banyak disiplin ilmu lainnya yang memang menjadi penunjang ya untuk kesempurnaan itu. Betul, termasuk selain disiplin ilmu juga dengan industri, dengan dunia kerja gitu ya. Itu juga era ke depan kita harus meningkatkan paparan mahasiswa kita terhadap dunia kerja. Tadi kita mungkin ke poin pertama tentang kolaborasi ya, Prof. Mungkin saya lanjut ke poin kedua, yaitu sinergi. Nah, seperti kita tahu juga kan menjadi pemimpin itu tidak mudah. Bagaimana sih supaya sinergi ini bisa memang sinergi ini juga memang bisa memancing partisipasi secara aktif dari mahasiswa, karena memang mahasiswa itu juga kritis, mahasiswa itu juga mungkin terbuka terhadap perubahan, tapi mungkin tidak semua mahasiswa itu mungkin seperti yang saya bilang sebelumnya akan ada batasan-batasan di mana mungkin kami sebagai mahasiswa mungkin tidak berani untuk berpendapat gitu. Nah, sebagai koneksi untuk sinergi ini, ada nggak rencana-rencana untuk membuat kami mahasiswa dengan para jajaran tertinggi Unikat Atmajaya bersama dengan Prof juga itu bisa jauh lebih dekat lagi? Ya, banyak upaya nanti ke depan saat kegiatan yang kita upayakan melibatkan mahasiswa gitu ya.
dalam berbagai hal, begitu ya. Karena dalam setiap kegiatan bukan hanya soal kegiatan menurut saya, tetapi justru mahasiswa bisa terlibat aktif, dan itu juga menjadi sarana untuk melting ya antara dosen dengan mahasiswa, begitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa ruang rektorat itu sangat terbuka ya. Saya butuh, bahkan sekarang saya bilang saya butuh input-input dari mahasiswa gitu. Saya butuh pikiran-pikiran kritis dari generasi sekarang yang empunya masa depan gitu. Saya butuh berbagai input untuk pengembangan gitu ya. Jangan sampai justru sebenarnya kita mengerjakan sesuatu yang mungkin ya, yang saya khawatirkan sebenarnya nggak inline dengan apa yang dibutuhkan oleh generasi ke depan, gitu ya. Sehingga dalam konteks tadi kita butuh input berbagai hal, gitu ya. Dan berbagai kegiatan nanti akan diarahkan ke sana ya, mengenai baik dari aspek penelitian, baik dari pendidikan, maupun dari aspek pengabdian masyarakat tadi ya, begitu ya, seperti itu. Nanti juga mungkin ini untuk menjawab juga kenapa sih kita buat menjadi jalurnya tadinya 3 jadi 2 begitu ya. Istilah jalur kita ubah menjadi bidang lah. Kenapa menjadi 2 bidang gitu ya. Justru untuk supaya melting itu terjadi sebenarnya. Karena menurut saya banyak kegiatan yang dulu istilahnya non kurikuler gitu ya, kegiatan tambahan, menurut saya enggak. Justru itu malah yang paling menentukan siapa dia di masa depan gitu ya. Saya sering ketemu dengan waktu saya jadi dekan, saya selalu biasanya berkomunikasi dengan ketua senat mahasiswa, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ikut lomba begitu ya, atau yang aktif di BPM gitu ya, di aktif organisasi. Bahkan saya sangat heran kalau dalam konteks ormawa atau kegiatan mahasiswa kok nggak ada yang mau jadi leadernya begitu. Padahal dalam dunia kerja ke depan, jujur yang kita lihat bukan berapa IP-nya dulu sebenarnya, tapi apakah di CV pernah nggak dia jadi ketua senat, aktif di BPMK, aktif di organisasi K, berapa banyak dia jadi volunteer gitu ya. Di era ke depan itu yang dibutuhkan. Ya, saya selalu saat menseleksi gitu ya, apapun bentuknya dalam dunia kerja, yang pertama saya lihat itu saat dia pernah jadi ketua senat ya, yang artinya dipilih oleh teman-temannya sendiri. Saya tahu sebagai ketua senat itu sakit kepalanya bukan main. Setuju betul kan? Sekali, betul. Sebagai ketua panitia, pasti juga ya nggak ada gaji gitu ya, dikomplain kanan kiri gitu ya. Tetapi itu menjadi penting. Karena kalau saya masih ingat ya, kalau misalnya ada seseorang mengajukan misalnya beasiswa, kemudian dari universitas di sana begitu ya, pasti tahu mereka meminta email dan satu email pribadi ke dekan gitu biasanya. Di email itu nggak ada tuh pertanyaan tentang IP, sama sekali nggak ada. Saat email itu udah lahir, sebenarnya IP itu dianggap udah pas lah begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut hal tadi. Seberapa yakin anak ini bisa bekerja sama? Seberapa yakin dia tangguh ya, nggak putus di tengah jalan? Bagaimana kemampuan komunikasi dia, begitu ya? Dan tentu ya kita berusaha mencari data-datanya, dan ini amat dipermudah kalau saya tahu, dia ini mau ketua senat, ya itu koneksinya juga ya, koneksinya baik, kemudian dia volunteerism yang tinggi gitu ya. Karena si pemberi dana mereka tahu kita low middle income, dan mereka mau siapapun yang diberikan dana balik ke country dan berkontribut terhadap community gitu. Apa variabel yang memprognosis bahwa dia akan kontribut kepada community? Jelas saya pun akan bilang ketua senat pasti kontributnya tinggi begitu. Ketua BPM pasti tinggi. Volunteerism,
dia di gereja, di masjid, di kegiatan keagamaan, pernah jadi panitia 17 Agustusan di tingkat universitas, di tingkat RT, RW, apapun itu, perbanyak sana gitu. Nah, itu juga mungkin yang melahirkan awal dari kekhawatiran saya bahwa kadang-kadang kita tersplit. Kita mengejar yang disebut dengan cincin emas itu kalau IP-nya berapa begitu ya. Iya, betul. Tetapi kita harus berpikir ulang, membuat struktur ulang, menilai generasi ke depan itu apakah semata-mata dari indeks prestasi gitu. Ataukah justru ada sesuatu yang kita bisa melting ke dalam satu bidang, satu jalur. Tidak kita mendistract, wah ini kegiatan yang jalur itu atau enggak. Semua menentukan masa depan. Bahkan saya nggak peduli ketua senat itu wah IP-nya dibandingkan, enggak. Ya IP penting, di Atmajaya penting karena orang tahu Atmajaya itu berkualitas. Kalau IP di bawah 3 saya bilang bukan dinilai kognitifnya, tetapi attitude dan perilakunya. Iya, betul. Kenapa di bawah 3 pasti ada sesuatu gitu ya. At least saat sudah memenuhi IP standar gitu ya, syukur-syukur tinggi gitu ya. Tetapi value sebagai ketua organisasi, value kontribut terhadap community itu menjadi bagian penting dalam dunia kerja ke depan. Artinya memang sinergis untuk melting ini antara keseluruhan internal Unikat Atmajaya ini juga tidak harus selalu berhubungan dengan hal-hal yang sekedar angka dinilai IP itu ya, Prof? Betul. Bahkan di setiap kegiatan saya sampaikan begini. Kegiatan contoh penelitian. Kalau udah bicara penelitian, beberapa mahasiswa udah kayaknya nyebelin banget ya. Iya. Kayaknya satu kewajiban. Orang luar pun tahu penelitian itu sulit begitu ya. Apalagi misalnya di bidang-bidang tertentu gitu ya. Bahkan sampai kalau publikasi, mati deh kita harus publikasi. Itu sulit gitu. Dan orang luar pun tahu begitu ya. Saat di situasi sulit itu, sebenarnya justru itu yang membedakan si individu tadi begitu ya. How come misalnya, saya masih ingat ya, saya sharing sedikit ya. How come gimana begitu ya, saya sebagai dokter saya bisa berkontribut terhadap pemerintah, kok saya mau dikirim ke daerah memberikan advokasi untuk beberapa program dari Kementerian Kesehatan yang ada di Jakarta. Jelas saat ke daerah saya harus tutup praktek gitu ya. Saya harus mengorbankan sesuatu gitu. Tetapi saat kita bicara yang lebih tinggi, saat kita diberi kesempatan yang lebih tinggi gitu ya, bahkan di level global, melihat itu gitu ya, bahwa itu menjamin bahwa individu ini kalau diberi kesempatan dia akan kontribut ke negara lebih besar gitu ya, seperti itu. Nah, saya berharap mahasiswa kita ke depannya gitu ya juga mengubah pola pikirnya begitu ya. Di Atmajaya bukan hanya sekedar tempat belajar menimba ilmu yang disebut dengan konten ilmiah begitu ya. Bukan, itu terlalu kecil. Bahkan bisa didapat dari Google, dari apapun itu gitu. Tapi jauh lebih besar itu gitu ya. Bagaimana kita Atmajaya itu menjadi tempat untuk membangun networking, membangun komunikasi yang kita nggak pernah tahu. Teman yang ketemu di lift itu justru yang akan mengangkat kita di satu masa ke depan begitu ya. Betul. Dan dari data sebenarnya justru nanti yang komunitas-komunitas yang ada di sini sebenarnya yang maju adalah mereka yang mempunyai networking yang luas sebenarnya. Bukan sekedar yang pinter secara akademik. Pinter secara akademik penting, tetapi banyak soft skill yang harus dikembangkan yang berperan penting dalam dunia ke depan gitu. Mungkin kalau tadi sebenarnya saya pengen nanya tentang inovasi ya, tapi mungkin poin inovasi ini lebih ke arah implementasi langsung. Kalau yang saya lihat tadi mungkin mengenai inovasinya artinya memberdayakan tidak hanya dalam struktur-struktur akademik, namun juga non-akademik, terutama dalam leadership, networking gitu. Nah, apakah memang inovasi ini ada nggak semacam rencana khusus selain networking dan juga communication dan juga dengan publikasi tadi yang ingin Prof lebih gali lebih dalam lagi selain leadership itu? Ya, banyak hal dalam konteks mahasiswa begitu ya. Kedepannya nanti saya dalam berbagai kesempatan, kadang-kadang mahasiswa kita gini ya. Menurut saya kalau soal kecerdasan,
kepintaran berpikir kritis udah ada kok, genetiknya gitu Semua ya. pasti punya. Sudah ada. Dan tinggal kita saling diskusi, komunikasi, membagikan inspirasi-inspirasi saja gitu ya. Dengan modal genetik Atmajaya yang sangat kuat di bidang social responsibility. Betul. Jadi para pendiri kita ini udah mewariskan satu genetik yang cukup kuat yang menjadi inspirasi saya juga. Kalau ditanya apa sih ciri khas dari lulusan kita, sebenarnya tanpa sadar kita kepedulian social responsibility ini cukup tinggi gitu ya. Di level mahasiswa jelas banyak yang nanti bisa dilakukan ya. Bahkan saya bilang silahkan kita mulai dari kegiatan-kegiatan yang kecil. Tetapi di Atmajaya mahasiswa yang masuk di sini, komunitas Atmajaya, saya rasa genetik kita bukan lahir untuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar gitu ya. Skalanya nasional dan regional bahkan yang lebih luas lagi gitu ya. Saya sering bilang ke mahasiswa, kenapa enggak kita buat misalnya gerakan 1000 boneka, donasi boneka misalnya, untuk misalnya anak-anak yang terlantar atau apapun itulah. Jadi skalanya yang lebih luas gitu. Dan mimpi-mimpi yang luas, skala yang lebih itu harus ditanamkan di pikiran kita gitu, supaya kita juga nggak meributkan hal-hal kecil gitu. Karena seringkali kita meributkan, yang menjadi hambatan kita adalah kita bicara terlalu kecil sehingga meributkan hal-hal kecil begitu ya. Tapi kalau kita bicara yang sangat besar, sangat kecil, apalagi kita konsisten terhadap mimpi kita, visi kita, itu yang disebut dengan grit kan, yang menentukan kesuksesan kita gitu. Itu sih. Saya cukup kagum dengan inovasi ini, mungkin lagi-lagi kembali terhadap pemahaman tentang value tadi ya Prof ya. Betul, betul. Karena mimpi kita bersama, kenapa satu bidang hanya 2 bidang ini ya? Jelas bidang yang 2 akan dititik beratkan di inovasi, kerjasama, penelitian ya. Di yang bidang 1 pendidikan, kemahasiswaan ada di sana ya, dormitory juga ada di sana gitu ya. Saya membayangkan bahwa bukan hanya konten-konten akademik ilmiah gitu ya, tetapi di sana akan dibangun di bidang 1 nih, akan dibangun juga mengenai aspek leadership gitu ya, menjadi ciri khas yang diturunkan oleh para pendiri kita gitu, harus ada di sana, menjadi ciri khas para alumni kita di semua prodi, bukan hanya di 1-2 prodi. Juga mengenai ketahanan terhadap situasi stres. Nah, karena kan isu stres ini menjadi isu sama-sama gitu ya. Jadi jangan sampai lulusan Atmajaya ilmunya sih udah tinggi, ahlinya mah udah ahli gitu sesuai dengan kompetensi, tapi nggak tahan terhadap stres gitu ya. Nah itu kita masukkan di dalam konteks kurikulum lah, tanda kutip. Artinya yang menjadi warna nanti semoga lulusan kita tahan terhadap stres kehidupan, semoga ada bibit daripada genetik leadership dalam setiap alumni kita begitu ya. Dan konteks tadi kembali untuk menjawab tentang makna gitu. Karena saat seseorang menemukan makna hidup, sebenarnya lebih tahan terhadap stres. Saat seseorang menemukan makna hidup, itu akan menjadi menemukan kebahagiaannya sejati gitu ya, bukan kebahagiaan semu gitu ya. Nah, konteks-konteks tadi kita coba masukkan di bidang 1 gitu ya, bukan hanya seorang yang mengambil teknik mesin akan menjadi ahli teknik mesin, bukan, tetapi juga dia menjadi seorang leader, seseorang yang tahan stres begitu ya, dan menemukan makna hidupnya lebih mendalam saat keluar dari Atmajaya. Begitu begitu hebat sekali melihat bagaimana sih sebenarnya stres ini juga menjadi fokus utama. Dan memang kita mungkin kalau kita realistis, sebenarnya yang membuat sesuatu itu terlihat berat karena mungkin pressure-nya sudah ditimpa ke kita dulu, dan kita lebih fokus dengan merasakan pressure-nya dibandingkan sebenarnya kita harus mengerjakan tugasnya dulu ya. Betul. Karena nanti itu begini, sekali lagi background saya di bidang kesehatan begitu ya, dan hari-hari kita mengakui bahwa tingkat stres di semua level kehidupan itu ada gitu ya.
Dan saya membayangkan di generasi sekarang juga seperti itu, gitu ya. Dan bagaimana penyelesaiannya bukan seperti ini, satu Iya, ke satu konseling itu perlu iya di betul. level tertentu perlu. Tetapi bagaimana setidaknya pada setiap individu itu bisa mengatasi berbagai persoalan hidup, begitu ya, Iya, lebih tahan terhadap stres, gitu ya. Termasuk juga apa, kadang-kadang banyak persoalan hidup yang mungkin gak ada solusinya, gitu ya. Tetapi bagaimana kita bersikap terhadap solusi itu, bagaimana kita merubah iya. sikap kita, itu juga itu menjadi satu penting yang harus ditanamkan di setiap individu, khususnya lulusan Unika Atmajaya. Baik, pembahasan yang tadi mungkin masih seputar tentang Unika Atmajaya. Mungkin saya akan bertanya nih Prof, mengenai personalitas Prof sendiri gitu ya. Prof ini kan kalau saya lihat orangnya cukup menggeluti bidang kesehatan, terutama juga dengan background tadi sebagai pembina dari Alzheimer Indonesia. Mungkin mewakili mahasiswa, saya itu sempat beberapa kali melihat sebuah isu yang sering terjadi, dan ini mungkin mengarah kepada pernyataan sebelumnya mengenai pressure tadi ya Prof, bahwa kami mahasiswa itu seringkali melewati sebuah fase yang namanya toxic productivity. Artinya kita melakukan kegiatan yang repetitif, namun sebenarnya kita lupa untuk melihat value-value lain yang setidaknya menjaga kewarasan dari kita sebagai mahasiswa. Mungkin adakah awareness mengenai Alzheimer ini yang karena kan penyakit Alzheimer ini dipayungi oleh demensia juga ya. Artinya kan isu ini menjadi difaktorkan oleh beragam macam hal, terutama juga tentang lifestyle. Nah, melihat lifestyle mahasiswa yang memang cukup lekat sekali dengan toxic productivity, adakah semacam awareness yang ingin Prof sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi Unika Atmajaya mengenai isu ini? Ya, ada banyak sebenarnya, khususnya untuk generasi muda, begitu ya. Tapi sebelum menjawab itu, karena menyangkut Alzheimer Indonesia, saya pembina di sana, begitu ya. Saya terlibat aktif dalam berbagai aktivitasnya, begitu ya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Tadi saya menyebut, saya pernah ke luar negeri, kemudian aktif sekarang di organisasi, di kementerian, di Alzheimer Indonesia menjadi pembina, gitu ya. Nah, mungkin bagi yang mahasiswa yang di Fakultas Kedokteran sangat familiar dengan apa yang saya sampaikan, gitu. Saat saya menyampaikan sesuatu yang tinggi tentang diri saya, tidak ada maksud untuk meninggikan saya sebenarnya, tetapi saya punya keyakinan bahwa saya bisa, kalian bisa, intinya itu, begitu ya. Bahwa saya yang dengan segala keterbatasan, saya bisa, kalian jauh lebih bisa, gitu. Dan kalian bahkan bisa lebih tinggi dari saya sebenarnya. Itu yang saya ingin saya sampaikan. Sehingga dalam konteks apapun saya ditugaskan, gitu ya. Sebagai saya akademisi, ya tentu sebagai pendidik saya harus mengejar gelar yang paling tinggi, guru besar. Di dikti prestasi paling tinggi apa? Academic leader, saya harus kejar ke sana misalnya. Dalam soal pengabdian masyarakat, salah satunya adalah terlibat di Alzheimer Indonesia. Saya hanya mau memberi satu inspirasi kepada generasi muda, saya bisa, kalian bisa, gitu. Dan saat kita bisa berkontribut, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalian semua yang di Atmajaya, saat kalian masuk ke Atmajaya, sebenarnya tanpa sadar, genetik leadership, social responsibility yang tinggi, kemudian ketangguhan, itu udah ada di kita, di kalian, begitu. Sehingga saya bilang, berpikirlah proyek-proyek yang besar, yang tinggi, bukan hanya di level yang kecil. Pikir yang tinggi, yang jauh, gitu. Nah, itulah mungkin yang kenapa kita terlibat, saya terlibat, begitu ya, di berbagai kegiatan yang sifatnya nasional maupun internasional, termasuk di Alzheimer Indonesia. Nah, lalu apa pesan yang bisa saya sampaikan juga mengenai Alzheimer Indonesia? Karena satu, mungkin pola pikir juga, kalau saat saya bicara Alzheimer, gitu ya,
Satu pasti ada pertanyaan, Alzheimer itu penyakit gitu, pasti disease. Oh ya apa? Bicara pasti kedokteran, kesehatan, tidak gitu ya. Karena kalau kita masuk lebih jauh bicara tentang Alzheimer, bicara tentang otak yang menua begitu ya, itu sebenarnya bicara bukan tentang mereka, bicara tentang kita. Nah kita itu siapa? Bukan saya yang usianya udah kepala 5 gitu, tetapi juga semua yang disebut kita tuh semua, termasuk yang muda-muda. Karena tinggal menunggu waktu. Yang muda akan menjadi tua ya. Tinggal urutannya lah. Saya mungkin 10 tahun lagi akan menjadi lansia. Yang muda tinggal menunggu, ada yang 20 tahun lagi, 30 tahun. Tapi semua akan di titik yang sama. Jadi saat kita bicara Alzheimer, bicara penuaan, kita bicara tentang kita. Nah, saat kita masuk bicara tentang kita, begitu ya, khususnya bagi yang muda, ya tentu harus dipersiapkan. Karena terjadinya penuaan kan bukan saat usia 50 tahun, bukan 40 tahun, bukan 30 tahun, bahkan sejak 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, ya itu udah bicara proses degeneratif sudah dimulai sebenarnya. Nah, jadi itulah yang coba kita sampaikan, bahwa jangan sampai semua yang bekerja pensiun dengan berbagai penyakit, begitu ya. Jangan sampai yang muda juga baru nyadar ya setelah tua sakit-sakitan gitu ya. Sehingga kita mulai satu gerakan sehat, karena nanti salah satu yang coba saya sampaikan, salah satu yang menjadi unggulan, yang menjadi pengarus utamaan adalah kata kesehatan. Sekali lagi, kesehatan menjadi milik kita semua. Ya, kesehatan itu bukan hanya milik prodi kesehatan, milik semua prodi. Milik bukan hanya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, bukan hanya dosen, tetapi juga mahasiswa. Milik kita semua, gitu ya. Bukan hanya bicara di ruang kelas, tetapi dalam konteks praktis hari-hari, gitu ya. Rokok, ya sekarang masih gagah ya merokok ya. Tapi saya tunggu nanti saat usia 65 tahun, 60 tahun ya. Saat kita udah nggak punya pekerjaan, jangan sampai gara-gara rokok membebani anak cucu kita ya. Dengan berbagai penyakit yang diakibatkan karena kebiasaan yang sekarang misalnya. Dan berbagai hal. Kebiasaan-kebiasaan tadi gitu ya. Yang toksik gitu ya. Yang harus dibereskan sejak usia muda. Berarti memang proses yang degeneratif itu memang akan ada ya dampaknya, mungkin nggak sekarang gitu, tapi di masa depan. Menjadi milik setiap orang. Kita tunggu saat pertemuan alumni misalnya di usia 50, 60 tahun, 70 tahun. Tentu yang merokok dengan tidak akan beda. Ya. Saya sering menyebut rokok karena ini Indonesia terkenal banget menjadi konsumsinya. Iya. Kita nggak akan menjadi pemimpin yang baik kalau kita perokok. Saya tegas saya katakan gitu. Kenapa? Karena semua yang dibawa kan ngerokok juga kan. Iya, betul. Kebayang kan? Ada contohnya juga yang memperbolehkan. Ini pertanyaan terakhir ya, Prof. Prof ini kan juga berperan sebagai sebuah pemimpin. Kita juga tahu bahwa dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita telaah sebelumnya mengenai leadership, kita kan mahasiswa mungkin dari yang mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa semester 3 yang lagi aktif-aktifnya mengumpulkan SKP nih Prof. Nah tentunya kan pasti kita akan tidak hanya berfokus terhadap interdisiplin yang di akademik saja, namun juga memfokuskan diri kita untuk mencari pengalaman juga gitu ya, dengan ikut kepanitiaan dan mungkin ikut proyek-proyek seperti pengabdian masyarakat yang tadi sebelumnya sudah disebutkan. Sebagai seorang pemimpin, pastinya kan tidak semua orang memiliki memang secara naluriah iya benar gitu, tapi tidak semua orang memang mampu menjadi pemimpin tersebut. Adakah pesan dari Prof sendiri sebagai seorang pemimpin, yaitu sebagai seorang rektor, bagi kami mahasiswa yang mungkin saat ini menjabat sebagai ketua UKM, ketua Ormawa, dan mungkin bahkan memegang beberapa kepanitiaan secara bersamaan gitu? Ya, satu, saya berterima kasih dan bersyukur kalau mahasiswa yang saat ini sudah menjadi leader di organisasi, gitu ya. Saya yakin lah itu banyak effort yang dilakukan, gitu ya. Di saat orang lain bisa mempersiapkan ujian katanya ya, dengan baik, gitu, nggak pikir kanan kiri, gitu, nggak mikirin segala macam. Saya yakin lah mereka yang aktif di organisasi
itu pasti ada apa ya, challenge, tantangan sendiri gitu ya, dalam mengemban amanah apapun nanti keaktifan di organisasinya gitu ya. Iya. Tapi yang saya bisa sampaikan bahwa sama seperti saya sebagai rektor gitu ya. Apa sih yang memberikan spirit saya sebagai rektor gitu ya? Bukan hal-hal yang duniawi gitu ya, tetapi saya mencoba mempolakan bahwa bahkan di setiap detik perjalanan kita gitu ya, itu kan udah dalam rencana yang di atas begitu ya. Cuma kita nggak tahu aja 10 tahun lagi kita jadi apa gitu. Tapi yang di atas sudah tahu kok, udah ada bukunya, udah ada agendanya, ada apanya. Yang bisa dilakukan adalah hanya lakukan yang terbaik menurut kehendaknya gitu. Saya sering menggunakan istilah kemurnian hati gitu. Nanti tolong diterjemahkan mengenai kata kemurnian hati gitu ya. Terutama kalau kita dihadapkan berbagai pilihan gitu ya. Kadang-kadang yang menentukan pilihan-pilihan kita itu yang sifatnya sangat-sangat duniawi. Berapa jumlah uang di kegiatan A, berapa jumlah uang di kegiatan B. Berapa effort yang kita keluarkan. Wah, kalau begini IP saya nanti ujian gak maksimal gitu. Padahal di satu sisi ada satu kegiatan yang sifatnya ya volunteerism. Kayaknya kita harus mengerjakan ini. Betul. Begitu ya. Nah, itu pilihan-pilihan yang kadang-kadang bukan hitam putih, sulit. Nah, di saat itulah ada kemurnian hati, dan harus percaya bahwa saat kita melakukan kemurnian hati, di ujung sana sebenarnya ada pathway yang Tuhan udah buat. Siapkan gitu. ya. Nah, jadi saya mau katakan saat saya sebagai rektor misalnya, memang secara struktur organisasi saya ada janji kemarin kan saat tanggal 8 dengan yayasan gitu ya, di hadapan semua orang begitu ya, apa tugas-tugas rektor. Tetapi yang saya paling takuti bukan itu sebenarnya, atasan saya yang lebih tinggi, sang empunya kehidupan saya kan, yang menentukan saya berhenti atau enggak begitu ya. Enggak perlu harus dengan diagnosis penyakit tertentu begitu ya, nafas berhenti ya berhenti gitu ya. Nah, seperti itu, dan beliau yang di atas itu sudah membuat pathway agenda tadi. Jadi untuk semua mahasiswa, satu, kita harus belajar nanti tentang makna hidup, kemurnian hati, dan kalau saat ini sedang menghadapi satu kendala-kendala sebagai ketua organisasi dalam kegiatan yang mungkin menyita waktu dan pikiran dalam konteks volunteerism, dan memang dirasa sangat beban berat dalam hati, pikiran, dan fisik, saya mau bilang Anda semua sudah di jalan yang benar. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap semangat begitu, dan saya mengundang semua yang lain gitu yang belum pernah mengalami di berbagai posisi leadership segala macam. Yuk kita coba ya. Iya, harus dicoba. Dalam berbagai hal ya, nggak harus selalu di organisasi mahasiswa. Tetapi kita bersyukur tinggal di Atma Jaya, kita bersyukur kita tinggal di Indonesia, kita bersyukur dengan situasi kondisi yang ada gitu ya, bahwa bukan suatu kebetulan kita lahir sebagai generasi, sebagai bangsa Indonesia. Banyak tugas yang harus kita lakukan untuk masyarakat di sekitar kita. Itu silakan cari tugasnya, temukan makna hidupnya. Wow, tidak terasa ya Prof, obrolan kita sudah berjalan dengan waktu yang cukup lama. Saya belajar banyak banget, terutama mengenal bahwa ruangan universitas itu tidak harus ada batasan-batasan yang membuat kita segan untuk saling berbagi opini dan mengaspirasikan suara kita sebagai mahasiswa. Begitu pula juga dengan transformasi, kolaborasi, dan juga inovasi tadi. Saya jujur juga belajar banyak sekali, terutama fokus yang tentang stres tadi. Menurut saya itu adalah sebuah poin yang bagus dan jarang sekali diungkapkan kepada publik bahwa itu adalah suatu isu yang memang harus kita tangani juga, suatu isu yang memang serius, terutama juga untuk kedepannya, baik pengembangan kita sebagai sivitas yang berhubungan dengan sebuah tujuan menjadi Indonesia yang unggul juga gitu ya. Dan mungkin kita juga belajar bahwa fokus kita sebagai mahasiswa, sebagai kepemimpinan juga, itu tidak harus berpatok dengan kuantitas, namun juga kualitas yang berdasarkan oleh value-value tersebut yang memang menyokong
kehidupan kita ke depannya, dan semuanya itu juga harus didasari dengan kemurnian hati. Semua juga harus ada keyakinan dari diri sendiri bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba. Mungkin ini adalah sesi terakhir dari perbincangan kita dengan Pak Rektor. Untuk teman-teman mahasiswa Unika Atmajaya, kami berharap juga ke depannya kita sama-sama bisa saling bersinergi untuk pengembangan akademik kita menuju Indonesia yang unggul, terutama juga bersama dengan Prof Yuda ini. Sekian dari pembicaraan kami pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.